Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melayani dengan Kerelaan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat 7 sampai dengan ke-9. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah juga demikian terhadap mereka, jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah dalam sebuah kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kami, adalah sebuah pelayanan yang harus kami lakukan dengan kerelaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, sewaktu Tuhan menciptakan kita sebagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, adalah untuk bekerja, adalah untuk berkarya, dan adalah untuk saling melayani. Kita tahu dengan jelas mengapa Tuhan menciptakan Hawa. Karena Hawa menjadi penolong yang sepadan buat Adam. Dan Adam sebagai pimpinan yang harus menjaga dan melindungi Hawa. Di dalam proses kehidupan manusia karena kita bukan Tuhan, maka Allah menciptakan manusia beranak cucu dan bertambah banyak, supaya dengan beranak cucu bertambah banyak, manusia itu bisa berkomunitas, dan manusia itu bisa saling membantu di dalam keterbatasan satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara tentang Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat, itu bukan berarti mata Tuhan ada banyak, tidak dua seperti kita. Tetapi itu kemahatauan Tuhan. Tetapi karena kita manusia terbatas, mata kita cuma dua, melihat ke depan, tidak bisa melihat ke belakang, maka butuh orang lain yang membantu kita melihat ke belakang di dalam kondisi dan peristiwa tertentu. Allah memberikan kepada manusia hikmat bijaksana, kepandaian, kecerdasan untuk untuk melakukan berinovasi dan membuat banyak hal. Dari kendaraan, dari kursi, dari bisa membuat rumah, mengolah makanan, seluruhnya adalah hikmat bijaksana yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan tentunya tidak ada manusia sanggup melakukan segala sesuatu sendiri. Setiap manusia sudah diberikan oleh Tuhan karunia-Nya masing-masing, kelebihannya masing-masing, dan manusia pun juga kekurangannya masing-masing. Maka kelebihan yang dimiliki oleh kita menjadi sarana untuk bisa melayani, menolong, dan membantu orang lain. Dan kekurangan kita adalah menjadi tempat di mana pertolongan dan bantuan orang lain itu diberikan kepada kita. Sehingga kehidupan, kalau boleh dikatakan, kehidupan ini adalah sebuah pelayanan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tidak hanya berbicara tentang melayani Tuhan yang ada di gereja, ikut paduan suara, jadi asyir, jadi singer, jadi pendoa syafaat, atau menjadi bendahara, pengurus komisi, atau bahkan menjadi seorang majelis dan petinggi gereja. Semuanya pada prinsipnya adalah dipanggil untuk saling melayani. Firman Tuhan berkata, khususnya pada ayat 1 sampai dengan ke-7, ini berbicara tentang seluruh hubungan. Hubungan orang tua dengan anak yang sudah kita bahas, hubungan hamba dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, biarlah engkau melakukan segala sesuatu dengan rela, menjalankannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Apapun yang kita kerjakan untuk membantu orang lain, melayani orang lain, maka lakukanlah itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Maka sewaktu kita melayani untuk Tuhan, di sanalah ada yang namanya melayani dengan kerelaan. Firman Tuhan berkata ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 8 berkata, setiap perbuatan baik pelayanan yang kita lakukan di dalam bentuk apapun, balasan yang paling utama memang kita berharap dari manusia dan kita mendapatkannya. Tetapi yang paling utama firman Tuhan berkata, engkau akan mendapatkan balasannya itu dari Tuhan dan bukan dari manusia. Layanilah seorang yang lain seperti melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Tentu orang yang punya wewenang, punya kuasa kepada bawahannya. Itu bisa orang tua, bisa orang yang lebih berpendidikan kepada yang lebih kurang berpendidikan. Sebagai guru, sebagai dosen, jangan menekan siswa, jangan memanfaatkan mahasiswa. Lalu firman Tuhan berkata, jangan kamu tuan-tuan,
Orang yang diizinkan oleh Tuhan menjadi pemimpin, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Ayat 9 berkata, di dalam melayani, pada saat kita punya posisi, punya kekuatan, punya kedudukan, lakukanlah segala sesuatu dengan kerelaan seperti untuk melayani Tuhan dan karena perintah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jangan melakukan ancaman. Bentuk ancaman bisa memaksa, mengintimidasi. Setiap orang harus mengikuti seperti apa maunya kita. Sedangkan melayani dan setiap orang menjadi anak-anak Tuhan harus bekerja melayani adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kehendak pribadi, tetapi untuk kehendak Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan bersama. Karena memang Tuhan menciptakan kita tidak hidup dalam kesendirian. Dalam komunitas, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, di dalam lingkungan, di mana kita berada, manusia hidup sesungguhnya adalah hidup di dalam komunitas-komunitas, sekalipun komunitas yang berbeda. Tetapi pada akhirnya Tuhan memanggil kita untuk bisa melayani dengan kerelaan. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tuan kepada hamba, hamba kepada orang tua, guru dosen kepada siswa dan mahasiswa, mahasiswa dan juga kemudian siswa, bagaimana bisa menghormati, menghargai apa yang sudah diberikan oleh guru dan mereka-mereka yang sudah menjadi seorang yang senior. Janganlah senioritas itu untuk mengancam dan merendahkan orang lain, tapi senioritas itu untuk menunjukkan bahwa kita yang lebih punya pengalaman berbagi dan belum tentu kita juga lebih baik daripada orang yang kita ajarkan. Bukankah banyak guru menghasilkan orang yang lebih tinggi pendidikannya? Guru atau dosen S1, S2, mahasiswanya bisa jadi profesor, bisa menjadi penemu. Orang tua yang punya pengalaman, anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, ternyata kehidupannya lebih sukses, lebih hebat, lebih berhasil daripada orang tua. Sehingga jauhkanlah merendahkan dengan mengancam, jauhkanlah kemudian melakukan tindakan-tindakan intimidatif yang kita sesungguhnya menjadi penjajah hidup orang lain. Biarlah kita hidup dalam nuansa melayani dengan kerelaan. Mengapa demikian? Karena itu kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Kita sedang menjalankan perintah Tuhan dan bukan perintah manusia. Dan semua yang kita kerjakan pada akhirnya hanya untuk kemuliaan Allah dan bukan kemuliaan diri sendiri. Orang yang melayani dengan kerelaan, dia akan mendapatkan keindahan demi keindahan yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami hidup sebagai orang-orang percaya, yang hidup sebagai orang yang melayani Tuhan dengan penuh kerelaan. Berkati kami semua Tuhan, baik yang berumah tangga, baik yang masih pelajar, baik yang sudah berusaha dan bekerja, dan kami hidup di berbagai aspek kehidupan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang melayani dengan kerelaan, karena apa yang kami kerjakan sesungguhnya kami sedang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Dan kami sedang mentaati perintah Tuhan dan bukan perintah manusia. Jadilah kami sebagai pribadi-pribadi yang bisa memberkati orang lain dan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami melayani dengan kerelaan, bukan dengan motivasi yang buruk untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan segala sesuatu demi kemuliaan diri. Tapi kami mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, masa depan kami, mimpi-mimpi yang kami taruh di dalam nama Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup untuk melayani Tuhan dan kami melayani dengan kerelaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.